2022 sampai 2024 paling tinggi trennya. Baik, Pak Samsul, itu artinya pada masa itu ada celah yang memberi kesempatan untuk rangkap jabatan atau seperti apa, Pak Samsul? Sebenarnya tidak ada celahnya, cuman ya silakan, saya tidak menyebutkan secara eksplisit, tapi silakan masyarakat Republik Indonesia bisa menilai sendiri, karena saya tidak mau ikut campur dengan politikal. Oke, baik. Pak Samsul, ini lagi kembali ke pertanyaan awal saya ketika tadi saya menanyakan kalau tidak ada batas waktunya, kemudian Anda menjawab seharusnya final and binding itu ketika putusan itu dibacakan, tetapi tidak ada jangka waktu untuk melakukan transisi. Ini kan ada 4.000 personil ya, Pak Samsul. Menurut Anda, ini apakah tidak harus diawasi bagaimana proses kemudian memang apakah mereka benar-benar pensiun di nikah atau mereka benar-benar akan kembali ke kesatuan atau tidak? Apakah tidak perlu ada pengawasan untuk memastikan bahwa itu benar-benar dilakukan? Ya, sebenarnya sederhana sih. Kita tidak bicara reformasi, transformasi. Kita bicara keterbukaan saja. Sederhana kok. Keterbukaan saja. Kenapa Anda berani terbuka? Publish dong. Anda ketika menempatkan posisi-posisi itu, Anda nggak publish ke publik. Tapi ketika sudah ada putusan yang mereka harus dikembalikan, kok Anda bisa mengatakan, mereka mengatakan, kita harus lihat nanti apa respon publik, nanti terjadi sesuatu. Kami menggugat ini karena apa? Nawaitunya, karena mereka menempati jabatan-jabatan posisi yang bisa ditempati oleh jabatan sipil. Artinya merampas 4.351 kesempatan warga sipil untuk menempati jabatan itu. Itu faktanya. Artinya sederhananya saja, keterbukaan saja. Kenapa mesti ditutup-tutupi? Baik, Pak Samsul, kita akan sama-sama tampilkan di layar televisi berapa sebenarnya jumlah polisi di luar struktur Polri yang menduduki jabatan sipil. Kita akan sama-sama hadirkan grafisnya. Ya, ini adalah angkanya 2023 untuk perwira ada 1.026, Bintara dan Tamtama ada 2.398. Untuk tahun 2024 ada 1.157 perwira dan 2.665 Bintara dan Tamtama. Sementara tahun ini untuk perwira ada 1.184 dan posisi Bintara dan Tamtama yang berada di luar struktur Polri ada 3.167. Ya. Saya kembali lagi ke Pak Arianto sekarang. Pak Arianto bilang kemudian memang harus ditarik dari jabatan sipil. Menurut Anda apa implikasi yang akan terjadi terhadap jabatan-jabatan yang kemudian ditinggalkan, Pak Arianto? Maksudnya gimana? Implikasi jabatan yang ditinggalkan. Kalau dia kembali ke polisi, kan berarti mengisi jabatan yang tadinya ditinggalkan oleh dia kan, gitu kan? Kembali lagi kan, gitu. Iya, menurut Anda sebenarnya kalau di jabatan Polri kan ketika seseorang meninggalkan satu jabatan kan ada serah terima jabatan, Pak Arianto. Mungkin ada kemudian transfer knowledge dulu kepada perwira berikutnya yang akan menempati. Nah, kalau untuk kemudian dari perwira Polri dia tinggalkan, apakah menurut Anda memang sebenarnya harus ada masa transisi ketika jabatan yang tadinya diduduki oleh personel Polri diberikan kepada pejabat sipil? Nah, saya nggak bisa memberikan itu tuh, nggak bisa memberikan jawaban itu kalau pendapat saya, Bu. Yang saya tahu ya, cuman gini aja. Kalau memang kemudian polisi itu wajib ya, kan bunyinya putusan saya kembali lagi, putusannya kembali itu kan hanya tidak boleh merangkap yang masih aktif. Jadi kalau mau masuk harus pensiun, kan bunyinya kan gitu. Berarti dengan putusan ini maka pelaksanaannya adalah antara dua kan, apakah yang bersangkutan itu pensiun apa atau tidak. Kalau melanjutkan ya berarti dia harus keluar. Tapi kalau dia pensiun kemudian beralih, kan prosesnya seperti saya dulu. Gitu. Oh ya, catatan ya, saya dulu itu pindah ke sana itu tahun 2011, Bu. Jadi waktu itu saya keluar dulu baru naik itu aturan yang lama semuanya. Oke. Jadi kalau Ibu tanya tadi apakah harus untuk serah terima jabatan, kalau untuk saat ini tidak ada efeknya itu. Kalau seandainya yang bersangkutan mau pensiun, ya berarti kan dia nggak usah pakai serah terima jabatan, hanya mengurus peralihan. Tinggal lanjut saja, iya baik. Administrasi itu. Gitu. Baik, Pak Arianto, kalau tadi Anda mengatakan ini
tanda yang bagus atau pertanda yang bagus ketika harus menerima kembali ada 4.000 personil misalnya kembali lagi ke Peluang lah, satuan. istilahnya peluang. Iya, peluang untuk kemudian memperkuat reformasi Polri kata Anda. Ya, Tapi kan ini kan sebenarnya di satu sisi mungkin bisa jadi peluang, tapi di sisi lain mungkin bisa jadi pekerjaan rumah tambahan ketika ada 4.000 personil yang kemudian harus melewati fase pembenahan. Akan seperti apa sebenarnya rekomendasi Anda kepada Kapolri agar kemudian jalannya reformasi Polri dan bagaimana kemudian harus menerima personil yang kembali dari tugas menduduki jabatan sipil itu tidak akan kemudian saling bertabrakan? Kalau bagi saya tidak, Bu. Karena ya gini, polisi itu sekarang kurang bagus kan katanya. Dan kemarin dinilai ada 9 poin kekurangannya itu. Akibat daripada demo yang dahsyat kemarin itu, kemudian polisi dicap sebagai masih kurang bagus. Ada 9 poin kurang bagusnya. Misalnya pelayanannya masih kurang baik, kecepatan datanya membantu masyarakat kurang cepat. Nah, banyaklah itu kekurangannya. Nah, itu kan harus diperbaiki. Intinya kekurangan polisi itu juga antara lain salah satunya adalah karena kurang personil, Bu. Contoh aja penanganan perkara itu kan sangat kurang kita perkaranya. Sekarang ditambah gini kan berarti merupakan peluang gitu untuk mempercepat transformasi itu tadi. Jadi saya sih berpikirnya cuma gitu aja, yang praktis-praktis saja, nggak pakai berpikiran politis. Itu ya kemudian wah kita kemudian malu, kemudian bingung menempatkan, karena waktu kita menempatkan ke sana itu yang minta lembaga kan gitu kan. Misalkan tadi saya baru tahu ya, ternyata adalah apa yang di situ banyak yang tamtama. Ternyata berarti tamtama itu kan tugasnya kan yang dinas di luar itu ya, sebagai ajudan, sebagai apa pengawal dan sebagainya. Rupanya itu sehingga banyak sekali ribuan itu kan Bu itu gitu. Iya. Jadi kalau itu yang tadinya ditugaskan di lembaga itu tadi ditarik. Nah kalau di sini kan masih bisa dipekerjakan di lini terdepan di bawah polisi itu kan, berarti kan memperkuat. Iya. Jadi bagi saya tidak ada faktor apa-apa, nggak ada apa itu wah jadi beban gitu, nggak. Bagi saya merupakan peluang bagi saya sih ya. Nggak tahu kalau bagi Polri ya, saya katakan ini pendapat saya pribadi ya. Baik. Yang selama berdinas di polisi mulai dari bawah sampai ke tingkat atas, kira-kira saya tahu butuh polisinya itu kayak gitu. Baik. Itu kira-kira itu pendapat saya, Bu. Baik. Pak Samsul, harapan Anda implementasi putusan MK di tubuh Polri akan seberapa cepat dikerjakan dan seberapa cepat juga kita akan melihat hasilnya? Ya harusnya minggu ini udah selesai. Polri harus mengeluarkan penetapan atau telegram yang diperintahkan oleh Presiden atau Presiden memerintahkan Kapolri untuk menarik semua personilnya. Nggak ada pilihan. Pilihan itu setelah mereka menarik. Ada telegram dulu, atau ada eksekutorial yang dikeluarkan oleh Kepolisian Republik Indonesia menarik semua anggotanya. Yang dari jabatan sipil, baru setelah itu baru mereka diberikan pilihan. Itu baru ya betul, itu ketatanegaraan. Baik. Karena ini bukan sesuatu yang, mohon maaf, mohon maaf sekali, saya sangat sepakat, kita hidup tidak ada Kepolisian Republik Indonesia. Negeri ini satu hari tidak ada polisi hancur. Tapi lembaga tidak akan hancur jika polisinya ditarik. Oke. Baik, menurut Anda bisa secepat itu ya? Diikuti. Ya, dan saya menambahkan sedikit. Jadi kalau untuk yang Tamtama dan Bintara, itu kan tugas pokok fungsinya. Yang dipermasalahkan adalah perwiranya. Kenapa bisa sampai 130, di tahun 2025 saja 1.184 perwira. Padahal di satu sisi, Kepolisian Republik Indonesia kekurangan personil. Tapi di satu sisi mengeluarkan, silahkan dicermati logikanya seperti apa. Kalau masyarakat seperti saya mengatakan sependapat secara pribadi juga, itu udah nggak masuk logikanya. Iya. Oke, baik Pak Samsul, terakhir kapan kira-kira atau seberapa jauh lagi dari pembacaan putusan untuk gugatan Anda yang rangkap jabatan di TNI mungkin? Oke, nah ini banyak yang mengira, ini kami sampaikan di halayak publik, perkara saya untuk jabatan, mohon maaf, tentara TNI, jabatan sipil, itu pasal 47 ayat 1 dan pasal 47 ayat 2, itu sudah masuk di dalam perbaikan permohonan. Nanti sidangnya tanggal 20 November untuk perbaikan permohonannya. Perkara 209 PUU 2025. Jadi
di dalam publik ini saya juga ingin menyampaikan secara keseluruhan bahwa kami tidak ditunggangi siapapun. Saya Syamsul Jahidin tidak ditunggangi siapapun dan tidak bersentuhan dengan politik manapun. Murni dari hati nurani. Karena kebetulan pada saat hari itu Undang-Undang IKN juga diputuskan kembali ke UU PA yang notabene kami juga yang pemohonnya. Terus ada Undang-Undang Polri yang kami juga pemohonnya. Dan sekarang yang sedang berjalan adalah manfaat pensiun DPR dan Undang-Undang TNI. Jadi semua berjalan. Untuk 24 November itu manfaat pensiun DPR yang seumur hidup. Oke. Dan untuk tanggal 20 November perbaikan permohonan. Tanggal 24 adalah pleno, sidang ketiga keterangan DPR dan Presiden. Jadi artinya silakan masyarakat atau publik menilai itu semua. Baik, kita akan sama-sama cermati, kita akan sama-sama kawal juga bagaimana prosesnya di MK. Terima kasih Pak Samsul dan Pak Arianto untuk waktunya bersama kami di NTV Prime. Pemirsa tetaplah bersama NTV Prime, usai jeda kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Sesaat lagi.